Mari kita ajak anak-anak kita mungkin ke kampung pemulung, ke orang-orang yang susah, itu akan menumbuhkan empati. Apabila Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita, diri kita terus belajar memberikan empati yang baik kepada orang lain, akan sangat mungkin anak-anak kita akan mencintai keluarganya, akan menjadi jaminan bagi kita untuk meluapkan kasih sayang dimanapun dan kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang penuh berkelimpahan berkat, rahmah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sejatinya adalah bukti cinta Allah, bukti keinginan kuat Allah agar hamba-hambanya kembali pada kebeningan hati, kembali kepada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai kepedulian yang luar biasa kita kepada sesama. Karena itu, dalam Ramadan kita sedemikian rupa diajak oleh Allah dalam satu peraturan yang sangat indah untuk mengosongkan semua keburukan-keburukan, mengerem semua perbuatan-perbuatan buruk, dan menggantikannya dengan berbagai perbuatan-perbuatan baik kita, yang perbuatan baik tersebut dinilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, pada khususnya di bulan Ramadan. Bahkan seperti digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut bulan suci Ramadan, naumukum ibadah wa anfasukum tasbih, artinya tidur-tidur kita itu juga dihitung sebagai ibadah, nafas-nafas kita dihitung sebagai tasbih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan kita diminta untuk melakukan berbagai amalan-amalan, kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah dan dihitung sebagai kemuliaan, maka ada beberapa hal yang menjadikan amalan-amalan itu bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa salah satu tujuan puasa adalah kita diminta untuk melaparkan diri, memahami bagaimana bentuk kesulitan orang-orang di sekitar kita yang paling sulit hidupnya. Mereka yang seringkali tidak menjumpai makanan di rumah-rumahnya, mereka yang seringkali terkendala untuk mencukupi kebutuhan mendasar dalam kehidupannya berupa pangan. Nah, kita diminta untuk merasakan lapar dan hausnya orang-orang di sekitar kita agar kita berempati kepada orang lain yang mengalami hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian kalau kita sudah berempati, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Melakukan berbagai hal, melakukan berbagai amalan yang menjadikan kehidupan kita jauh lebih bermakna untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, termasuk untuk sesama manusia di antara kita. Salah satu amalan yang paling baik adalah mengabdi, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain yang paling membutuhkan di sekitar kita sebagai action dari laparnya kita, kemudian kesadaran kita untuk peduli kepada orang lain. Bapak dan Ibu sekalian, Yayasan Amal Khair Yasmin bekerja sama dengan Lazuardi telah mengembangkan berbagai program-program sosial, di antaranya pusat terapi autis, panti untuk orang dengan gangguan jiwa terlantar, rumah-rumah yatim, dan berbagai program-program sosial termasuk advokasi kesehatan yang membuka lapangan seluas-luasnya untuk kita memberi pengabdian sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita tidak perlu mencari orang-orang yang susah, tapi sudah banyak lembaga, salah satunya Yasmin, yang menyediakan lapangan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita mendapatkan pengalaman sosial, social experience yang sangat menggugah hati kita di bulan Ramadan ini. Nah, bentuknya macam-macam Bapak dan Ibu sekalian.
bisa memberikan sekedar makanan ke pusat-pusat terapi autis dan orang dengan gangguan jiwa telantar yang tidak memiliki siapa-siapa. Kemudian juga bisa memberikan pikiran, memberikan kerja-kerja tertentu, misalnya bersama-sama dengan kelompoknya untuk memperbaiki berbagai sarana umum di layanan sosial tadi, atau memberikan pendampingan bagi orang-orang yang pada bulan Ramadan bahkan sampai hari raya Idul Fitri mengalami kesulitan dan sedang berada di rumah sakit. Nah, layanan-layanan sosial tersebut dan berbagai amalan-amalan kebaikan tersebut, apabila terus kita lakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah karakter yang hebat, karakter yang diminta oleh Allah SWT. Kita melakukan amalan-amalan kebaikan yang itu menjadi puncak-puncak dari sebuah kemanusiaan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, selama 30 hari kita berupaya keras meminimalisir atau bahkan menutup semua perbuatan-perbuatan buruk kita, menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik kita untuk menumbuhkan empati, untuk menumbuhkan kepedulian dan kasih kita kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, tujuannya salah satunya adalah untuk membangun karakter, untuk menguatkan pondasi-pondasi yang mungkin selama sebulan penuh hati kita menjadi keruh atau amalan-amalan kita menjadi tidak murni untuk Allah SWT. Allah ingin hati yang keruh ini kemudian berganti dengan amalan-amalan kebaikan, dengan pengabdian-pengabdian yang tulus kepada sesama, dengan kepedulian yang luar biasa kepada sesama, sehingga kebaikan yang terus-menerus itu memupuk kita, menjadikan kita menjadi bersih suci. Bapak dan Ibu sekalian, bukankah kita menginginkan saudara kita, anak-anak kita itu memiliki kepedulian yang tinggi? Betapa banyak anak-anak kita, anak-anak muda yang kemudian dalam pergaulannya tercerabut dari keluarganya, kehilangan rasa empati, di era digital ini bahkan antisosial dan sebagainya. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memfasilitasi Ramadan ini untuk kita mengosongkan diri dari keburukan-keburukan, untuk kita melihat di sekitar kita, di lingkungan sosial kita, melakukan action mengabdi kepada orang-orang yang kesulitan tadi, yang itu kemudian menumbuhkan cinta. Bagi anak-anak kita, mari kita ajak anak-anak kita mungkin ke kampung pemulung, ke orang-orang yang susah, itu akan menumbuhkan empati. Apabila Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita, diri kita terus belajar memberikan empati yang baik kepada orang lain, akan sangat mungkin anak-anak kita akan mencintai keluarganya, akan menjadi jaminan bagi kita untuk meluapkan kasih sayang dimanapun dan kapanpun kepada ayah ibunya, kepada keluarganya, karena dia sudah memiliki empati dan kepekaan kepada orang lain yang kesulitan. Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menutup rangkaian Ramadan ini dengan sebuah pernyataan indah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang sangat masyhur ketika menyambut Idul Fitri. Ketika kita mampu, Bapak dan Ibu sekalian, melakukan berbagai kegiatan-kegiatan baik, pelayanan yang baik kepada orang lain yang membutuhkan, maka kemudian hati kita semakin jernih dan semakin baik memahami berbagai tanda-tanda kebesaran Allah, mensyukuri berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersyukur, dia telah menapak pada satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lainnya. Terakhir, kalau kita sudah membiasakan kebaikan-kebaikan, maka kita telah menjaga hati kita untuk selalu bersih, jernih, suci, sebagaimana disampaikan, kulla yaumin la yu'sa fihillah fahuwa aid. Barang siapa yang pada setiap harinya tiada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah hari raya. Mari kita sambut Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah, kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan, sehingga kita mencapai ketakwaan dan kebersihan hati pada Idul Fitri. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.